tadi, dimana kalau mendengar penjelasan saudara, ternyata ilmu kriminologi ini hampir meluas. pastikan harus mengetahui disiplin ilmu Memang begitu, memang. seluruhnya. Ya. Jadi cukup luas ya. Ini berkaitan dengan di sini saya catat tadi teknik penyidikan, Ya. investasi emosional, perilaku dasar, ada 5 ini. Betul. Untuk teknik-teknik penyidikan seperti ini, Ya. apakah jawaban atau kesimpulan bisa ditarik sama untuk seseorang yang memberi jawaban dalam situasi atau kondisi yang berbeda? Sangat tergantung. Sebetulnya dari mulai yang pertama, ya, investasi emosional, Ya. baseline, gestur, kekuatan dari jeda, kekerasan bicara dan sebagainya, kekuatan di pertanyaan. Tapi yang paling menentukan itu adalah yang terakhir, yaitu pertanyaan jebakan dari si pemeriksa, si penyidik. Pernyataan. Ya, pertanyaan jebakan, dengkrahan dari si penyidik kepada si tersangka. Ini yang tinggi sekali skornya sebetulnya. Itu jadi bisa diskor-skor. Seperti gestur itu tidak terlalu tinggi, ya. Jeda, diam dan sebagainya juga tidak tinggi. Tapi baseline yang digantikan oleh fisionomi itu cukup tinggi. Tapi yang paling hebat itu adalah kekuatan pertanyaan. Contoh, ada peristiwa pemboman di Amerika. Lantas, Tidak usah terlalu ini, Pak. Ya. Nah, maksudnya begini. Apakah seseorang, saya beri contoh si A, ya, dituduh memecahkan TV yang depan kita ini. Kalau si A yang melakukan, itu satu sisi. Atau bukan si A yang melakukan, tetapi orang lain, tetapi si A sendiri takut bahwa dia akan dituduh melakukan. Dengan kondisi kondisi yang berbeda ini, apakah akan memberikan sinyal-sinyal yang sama apabila saudara melakukan kelima teknik penyidikan ini? ya. Seperti saya katakan tadi, tahap pertama kita melakukan investasi emosional. Dalam keadaan tenang, bagaimana dia sikap-sikap ucapannya. Baru memasuki apa yang disebut dengan baseline-nya. Baseline-nya itu kita pakai dengan menggunakan fisionomi, ya. Tentu berbeda antara dua orang yang mempunyai bakat-bakat dan watak-watak yang tidak sama menanggapi suatu peristiwa. Nah, bahwa kemudian yang mana yang benar dan yang mana tidak diperiksa dengan gesturnya. Ini gestur bahannya, bohongnya itu yang betul-betul bersalah, yang ini tidak. Begitu. Apakah akan memberikan gestur yang sama? Oh, pasti berbeda. Pasti berbeda. Ada orang lain. Seperti begini, saya tambah lagi. Kalau kita lihat teorinya, ada teori yang diajarkan oleh Jules Navarro itu, bahwa apabila ada seekor harimau mengejar rusa, ya, begitu kelihatan si rusa itu tidak begitu kabur langsung, dia melihat sebentar, baru kabur. Setelah tertangkap dia melawan. Jadi rumus diam, hindari dan lawan itu rumus juga berlaku di setiap orang yang sedang diperiksa. Begitu ya. Jadi tetap tidak bisa sama. Tidak bisa sama. Tergantung dari situasi kondisi seseorang menghadapi 5 teknik penyidikan saudara tadi. Terus ini ada hal yang, karena salah satu diantaranya perilaku dasar, baseline ini disebut tadi watak keseharian, Ya. yang seharusnya diperoleh dari tab interview. Ya.
Interview ini maksudnya terhadap siapa? Wawancara mendalam terhadap si tersangka. Terhadap tersangka, bukan, Ya. bukan keluarganya yang di apa? Yang sepaling-paling baiknya adalah dengan keluarganya, tersangkanya, semua. Itu baru dapat ini. Apa yang dilakukan oleh psikiater hanya menulis skor. Dalam konteks ini apa saudara melakukan ini? Saya bukan psikiater, saya melakukan dengan substitusi. Selain itu dengan menggunakan penggantinya yaitu fisionomi. Begitu ya, jadi tidak langsung. Ya. Kemudian dari apa yang tercatat tadi sini, kalau bisa diulang dulu lagi, detik-detik pukul 16.22.59, 16.22.59, di situ ada tercatat Jessica duduk di paling ujung setelah mengambil sesuatu dari dalam tas, menengok ke belakang saat. Lalu ia langsung pindah duduk ke tempat atau dekat tempat di mana Mirna nanti duduk. Dari mana saudara tahu ini di mana Mirna nanti duduk? Sudah diatur dengan sendirinya. Oleh siapa? Oleh dia sendiri. Dari mana saudara tahu? Apa pernah saudara tanya? Ya. Di mana nanti Mirna duduk? Dia mengatur sendiri, kira-kira nanti dia di sini. Seperti table setting kan dia. Yang saya tanya, dari mana saudara tahu itu? Dia atur sendiri. Karena dia satu-satunya yang ada di situ. Karena dia satu-satunya yang ada di situ. Yang mengatur akhirnya dia duduk di situ. table setting itu dia yang mengatur sendiri. Jadi dari akhir, setelah melihat baru saudara simpulkan, oh berarti dia sudah nanti akan duduk di situ. Ini sangat penting Pak. Saudara ahli, kita membutuhkan ahli yang bisa memberikan kejelasan, informasi yang benar. Kita tidak ada hal-hal yang lain di persidangan ini. Jadi semua kita harapkan data informasi itu yang benar-benar valid, yang memang bisa dinilai secara ilmiah, bisa disimpulkan dari data-data yang valid. Karena ini pendapat, sehingga saya tanyakan kepada saudara ahli, dari mana saudara bisa menyimpulkan bahwa Mirna nanti duduk di situ? Jawaban saya sekali lagi, Jessica itu sudah datang lebih dulu, Ya. dan dia sudah mengira-ngira si ini duduk di sini, si ini duduk di sini, si ini duduk di sini. Itu yang dia atur. Kesimpulan saya, maka dia itu mengatur kira-kira di sini nih. Oh begitu, kesimpulan saudara? Iya. Hanya kesimpulan itu? Betul. Atau karena melihat, oh ternyata dia duduk di sana? Ya pada akhirnya kan duduk di sana. Akhirnya duduk di Iya. sana. Juga tadi saudara ada memberi contoh itu kasus apa, saya tidak ingat tadi siapa namanya, dari Navarro atau siapa orang Dia yang Navarro. diborgol, ditanyai, orang bohong pasti pegang-pegang gitu, terus begitu akhirnya saudara beri saran, kalau tidak salah saya, saudara yang tadi selaku ahli beri saran, periksa terus, jangan lari dari topik, begitu? Saya yang bilang. Oh begitu? Waktu memeriksa salah satu tersangka di Bali. Di Bali, Ya. bukan dalam kasus ini. Bukan. Kalau Yusuf Navarro menceritakan Bill Clinton, Ya. yang pada saat di TV dia diperiksa, dia membantah dengan mengacungkan tangannya, meyakinkan sekali, sehingga orang percaya. Tapi dalam kasus ini tidak ada seperti itu. Tidak ada pegang hidung, Tidak ada, tidak ya? ada. Banyak soal ciri-cirinya. Itu yang di Bali. Ya. Juga ada sebutan tadi di sini, berikutnya saya juga tidak catat detik-detik keberapa. Ada gerakan-gerakan yang menunjukkan situasi untuk menyikapi suatu situasi yang membuatnya tidak nyaman. Menurut saudara, selaku ahli, apa situasi yang membuatnya tidak nyaman itu? Apa itu yang membuat tidak nyaman itu? Dari gerakan-gerakan itu? Gerakan-gerakan gelisah, ya, cemas, ya, mengharapkan sesuatu dan lain sebagainya itu mencerminkan dia menghadapi situasi yang tidak nyaman. Yang tidak nyaman itu apa kira-kira? Ya itu tadi.
Yang maaf saya agak sudah mulai ini, mohon maaf Pak, ini kan Karena ini begini, sudah ya. apakah tidak nyaman? Saya beri contoh ya, karena sakit perut atau karena udah kelamaan teman atau nyaman, senang. Kan nanti teman saya menikmati contoh-contoh. Ya. Saya saudara simpulkan ketidaknyamanan itu apa? Harap-harap cemas. Harap-harap cemas begitu saja. Iya, karena menunggu sesuatu yang akan terjadi. Menunggu sesuatu yang akan terjadi itu Ya. kesimpulan saudara begitu. Iya. Juga ada tadi gerakan, memang sudah ini tadi sama penasihat hukum terdakwa, tapi barangkali bagi kami agak perlu juga untuk ini ulang. Pada saat pertemuan pertama, Hani begitu berpelukan, nyaman dengan Jessica, sedangkan Mirna seakan memberi jarak, menghindar. Kalau Mirna menghindar, apa yang bisa dinilai terhadap Jessica atas sikap Mirna ini yang bisa disimpulkan? Karena yang menghindarkan Mirna. Apa yang bisa saudara jelaskan? Karena Mirna sudah lama tidak suka dengan Jessica. Oh begitu. Iya. Mirna Dia datang ke situ tuh sebetulnya juga ya bukan keinginan dia betul ya. Dan rasa tidak suka itu kalau kita dengar dari informasi orang lain memang sudah lama. jadi Mirna yang tidak suka. Memang tidak suka sama Jessica. Bagaimana? Tidak suka dengan Jessica. Mirna yang tidak suka. Betul. Bukan Jessica yang tidak suka. Ya kalau Jessica memang tidak suka, tapi dia mancing ke situ untuk Enggak, datang. Jangan ini dulu. Kita minta pendapat lah yang pasti-pastilah begitu. Ya. Keduanya saya yang tidak suka. Begitu, Ya. saudara. Betul. Mohon izin yang mulia kalau boleh, ini sudah hampir ini dibatasi oleh dokter. Saya ada pita suara saya ini sudah. Istirahat sebentar. Ya. Istirahat sebentar. Minum, istirahat sebentar ya, karena ini penting juga. Ya, silakan aja, nanti saya coba. Jeda sebentar. Isoma Pak. Isoma dulu, isoma. Ini kalau silakan sekarang saja lah supaya saya juga bisa cepat istirahat. Kan dokter tidak boleh mengatakan ini. Kalau sekarang boleh lah. Oh boleh ya? Ya. Atau minum dulu Pak, minum. Ya, bisa kita lanjutkan Pak? Ya, masalahnya ini menarik. Ya, jadi kalau kita hentikan, wah tanggung ya. Baik, menarik pendapat dan penjelasan ahli ya terkait dengan watak atau perilaku daripada terdakwa Jessica. Jadi saya mau memulai dulu dengan terkait pertanyaan penasihat hukum tadi masalah cemas-cemas tadi ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh rekan, tetapi ini lebih mendalam lagi nih. Misalnya menunggu Mirna tadi cemas-cemas tidak datang, ya kan? Untuk apa dicemaskan kalau tidak datang? Ya paling banter yang rugi kopi 1 gelas, kan begitu? Ya. Nah, tetapi apakah kecemasan yang mendalam di balik itu karena ada maksud-maksud yang sudah sempat dilakukan, lalu kalau ini nanti tidak datang bagaimana ini? Atau bagaimana menurut saudara? Yang itu yang Pak Hakim mengatakan itu yang saya garis bawahi. Iya, kalau dia datang tidak sesuai rencananya. Dia cemas, harap-harap cemas pengen datang. Kalau dia tidak datang tidak ya, akan gagal lah rencananya. Gagal rencananya. Memangnya ada rencana yang akan dilakukan di situ? Dari urutan-urutan dari gestur, kemudian tahap-tahap dan sebagainya semua itu. Dari urutan-urutan? Urutan gestur, dari melihat wajahnya, ya. Di detik-detik dan sebagainya, memang dia merencanakan sesuatu. Dan kalau itu gagal, begitu. Ya. Nah, kemudian terkait lagi pertanyaan penasihat hukum tadi. Dan juga sedikit banyaknya sudah disampaikan oleh rekan hakim tadi.
antara Hani dengan Jessica ketika terjadi pertemuan beda cara berpelukan dengan Mirna dan Jessica. Tadi dikatakan karena di antara keduanya memang sudah kurang harmonis. Yang sebelumnya mereka adalah sama-sama teman ya. Apakah karena sudah ada tanda-tanda batin yang mendalam, yang tidak enak antara Mirna dengan Jessica, sehingga ya cara berpelukan itu tidak seperti layaknya pertemanan? Jelaskan. Ya. Bisa saudara jawab? Iya, saya kira jawabannya iya. Dan biasa dalam literatur itu menjaga jarak jauh dan sebagainya itu ada gambar-gambarnya itu sebetulnya. Teori apa itu? Teori dari Gennaro. Apa itu? Tidak suka sama orang, Ya. dia pasang jarak. Baru kenal aja karena on simpatik dan sebagainya, dia harus memasang jarak dan sebagainya. Tidak ingin dekat-dekat. Oh. Memang begitu teorinya. Begitu. Ya, Tapi kalau kita cari motif lebih jauhnya, ya. apakah saudara dapat melihat di antara mereka ini ada keretakan yang sudah lama seperti saudara katakan tadi, mereka sudah mulai renggang persahabatannya? Ya, Saudara tahu? saya Bisa melihat. saudara baca? Saya melihat dari Ya. dari wajahnya, Ya. terutama dari matanya dan Mata si? sebagainya. Matanya si Jessica Jessica memendam sesuatu, memendam sesuatu yang tidak suka, banyak derita yang dialami. Beda dengan mata berbinar, matanya tidak berbinar sama sekali. Itu berarti dia ada rasa tertekan dan sebagainya, dan dia harus tuntaskan itu semua. Caranya dengan begitu. Ya. Tapi ini harus dikaji lebih jauh, ada dendam sesuatu. Ya. Apakah ada ketahuan dari hasil penelitian saudara ada permasalahan batin yang mendalam di antara keduanya? Nah, Ataukah saya katakan sekarang sebelum saudara menjawab, pernah dalam keterangan saksi suami daripada Mirna dalam persidangan ini, waktu dinasehati oleh Mirna terdakwa supaya diputuskan pacarnya yang suka mabuk atau kasar, lalu Jessica langsung meninggalkan begitu saja si Mirna sendirian, gara-gara itu kata si suaminya si Jessica, Mirna itu ketakutan. Dia melihat Jessica kalau sendirian harus ditemani oleh seseorang, termasuk suaminya atau Hani. Bagaimana pendapat saudara? ya itu masuk akal. Apa? Itu masuk akal memang begitu. Itu salah satu Iya, yang membuat ada satu dendam, ya, kebencian, iya itu. begitu. Ya, Apakah itu termasuk ciri pribadi yang impulsif? itu impulsif. Impulsif. Dan dilihat dari matanya, mata impulsif, mata tersinggung, cepat Oh tersinggung. begitu. Iya, Coba dijelaskan lagi pengertian impulsif dan contohnya. impulsif itu cepat bereaksi. Ya, sesuatu hal-hal yang misalnya tidak sesuai dengan perasaan hati, Ya. itu reaksi. Ya. Ya. Saya punya contoh pengalaman saya sendiri. Boleh saya cerita yang mulia? Silakan. Nah, saya punya anak perempuan penyanyi jazz cilik. Ya. Ya. Ada orang tua dari seorang pemain gitar. Ya, dia itu kemudian meminta anak saya ikut main jam session, dilatih di suatu tempat, dipimpin oleh seorang pelatih Ya. pemain saksofon. Pada waktu latihan, saya melihat baru satu bar saja, satu bait saja, selalu dihentikan oleh si pelatih itu. Ya. Salah melulu, anak saya salah melulu. Timbul kesal saya bilang jangan begitu dong. Biarkan dulu satu lagu selesai, baru diselesaikan. Saya kira ini semua ayah begitu, ya. Tahu apa yang terjadi? Ayah dari pemain salah satu itu, yang namanya saya tidak boleh sebut namanya, Ya. saya pun tidak kenal. Saya baru pulang, saya dapat telepon. Bapak tidak usah ikut campur itu urusannya. Itu urusan pelatih. Itu baru beberapa detik sudah impulsif tersinggung kepada saya. Iya. Yang ikut campur di masalah dia. Nah begitu saya lihat matanya, ini dia, ya sudahlah. Memang dari matanya itu dia sangat intolerance, matanya terlalu dekat. Yang lain kalau dia matanya lebih jauh, dia akan toleransi. Itu. Nah saya melihat wajah Jessica termasuk yang intolerance. Ada ke arah itu ya. Ya. Lanjut.
Ini kembali mengenai masalah disebutkan Jessica pendendam. Ya. Apa ada kaitannya? Oh sudah, itu terjawab. Mengenai pendendam tadi, saya kaitkan dengan pengertian yang saudara katakan masalah dagu. Dagu. Terdakwa menunjukkan ada sifat-sifat keras kepala. Tidak suka ditekan. Lebih banyak menekan kemarahan. Sehingga tidak menutup kemungkinan menjadi pendendam. Kaitan pendendam. Apa betul seperti itu ya pengertian saudara tadi ya? Apakah contoh yang disebutkan, yang sudah saudara sebutkan contoh tadi juga, teori apa sebenarnya? Ini kasus, studi kasus. Studi kasus. Ya, kalau yang namanya kualitatif itu grounded, ya, teori baru ketemu setelah melakukan penelitian. Kalau kuantitatif metodologi, bekalnya teori dulu. Ya. Kalau ini participant observation method, wawancara mendalam, kualitatif dan sebagainya, mengacu kepada Bogdan and Taylor, mengacu kepada Creswell dan sebagainya, itu ditemukan hal seperti itu. Jadi belakangan diketahuinya. Inilah kemudian, oleh karena itu, saya punya buku namanya Rangkap Penyimpangan dalam Kejahatan, Gara-gara Budaya dalam Transisi, diluncurkan. Itu juga karya saya setelah saya turun lapangan. Ya. Jadi kesimpulan teori itu setelah kejadian, begitu. Oh. Itu bedanya kualitatif dan kuantitatif dari segi metodologinya. Jadi setelah kejadian, Ya, muncullah teori itu. banyak kejadian, kumpul-kumpulkan hal seperti itu, kumpulkan, oh rupanya begini teorinya. Baik. Lalu kita kaitkan lagi dengan masalah tekanan kemarahan tadi. Apa ada hubungan kepribadian terdakwa jika kita lihat raut wajah selama ini di persidangan ya? Tampak tenang biasa saja, seperti tidak ada beban. Tapi seolah apakah ada yang disembunyikan di balik sesuatu ketenangan itu? Artinya penampilan itu terkesan yang dibuat-buatkah? Atau memang itu alami? Ya. Atau ada hubungannya dengan kepribadian ganda psikopat tadi? Bukan. Oh, tidak. Itu bukan berperan ganda dan bukan juga psikopat. Tidak ada kepribadian ganda. Baik, kita singkirkan itu. Ya, psikopat juga tidak. Kita kaitkan dengan yang saya katakan tadi. Ya. Di balik daripada ketenangan Ya. itu, apakah karena ada sesuatu yang disembunyikan? Ya. Sekali lagi itu berkaitan dengan kasus. Kasus O.J. Simpson, ya, kasus Liz Taylor dengan Richard Burton, ya, itu begitu, ya, tidak kelihatan ada apa-apa, padahal dendamnya luar biasa. O.J. Simpson itu datar saja, tapi istrinya dikejar-kejar terus. Waktu akhirnya dia ditangkap dan mukanya begitu-begitu juga. Itu namanya gestur dalam gestur. Apa? Gestur dalam gestur. Gestur dalam gestur sendiri. Ya, jadi yang ini susah diraba. Itu namanya teorinya. Itu ada dalam buku David Givens. Ya. Saya jadi tertarik. Pertanyaan ini pernah, ini mohon maaf ini harus saya sampaikan kembali. Ketika penasihat hukum menyimpulkan tidak seorang pun saksi-saksi dari Olivier yang melihat atau mengetahui bahwa Jessica lah yang memasukkan sianida di kopi Mirna. Lalu saya terpancing membandingkan satu perkara waktu pembunuhan Anwar yang kabur tanpa dilihat oleh saksi, tetapi ada petunjuk lain. Untuk itu kami tetap menjatuhkan hukuman. Namun dengan adanya kata-kata yang kami sampaikan itu, berubah wajah dia. Dia nangis, stres, seperti yang kita lihat. Sementara dia selama ini adalah tenang, biasa seperti ini. Ini apa hubungannya dengan untuk mengetahui akhirnya seperti yang dikatakan saudara tadi, akhirnya ketahuan juga
kebohongan yang kesannya tadi sepertinya biasa-biasa saja tanpa ada beban. Silakan. Dan teori apa itu? Ya, menurut Jane Driver itu ada 4 tahap atau 5 tahap yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Ya. Mulai dari investasi emosional, kemudian baseline, kekuatan pertanyaan, dan kekuatan pertanyaan terakhir itu yang paling penting 30%. Pertanyaan yang menjebak, yang demikian rupa sehingga kemudian orang menjadi shock. Nah kalau misalnya, maaf lagi kalau saya ingin bicara dengan kaitannya dengan Jessica, sebagaimana juga disampaikan oleh penasihat hukumnya, dia shock mendengar Ya. ketika Ibu Natalia menyinggung-nyinggung hidup pribadinya, sangat terpukul. Ya. Sangat terpukul. Sangat terpukul. Jadi bisa saja satu kali dari semuanya itu dari bocor-bocor ini tidak secara langsung Ibu Natalia itu memang tidak niat begitu. Pertanyaannya itu justru adalah termasuk denkfragen, pertanyaan yang memancing, yang membuat seseorang kemudian menjadi berubah sama sekali. Begitu. Kalau jadi teori apa itu namanya? pancingan dari Jane Driver. Pancingan dari Jane Driver. Bukunya ada. Jane Driver. Oh, driver yang 2012. Bukan driver yang pengemudi, namanya perempuan. Jane Driver namanya. Iya. Nama itu dia. Jadi bagaimanapun juga, kalau seorang psikopat lain lagi. Kalau dia nggak ada bocor-bocornya, 95% nggak ada bocornya. Ditanya macam-macam, biarin aja, lu mati biarin aja. Baik. Gitu. Masalahnya kami lihat dari persidangan selama ini dari ahli psikolog, apakah toksikologi atau forensik atau dari klinis, setiap kali dilakukan satu tes kepada terdakwa, apakah itu melalui lie detektor atau tes kejiwaan, tetap terdakwa ini mampu menguasai diri, tidak emosi, tenang, tanpa ada beban, begitu. Betul. Tapi ternyata dengan cara driver tadi itu Bocornya keluar, leak bocornya keluar. membuat dia tersentuh. Iya. Dan itu termasuk salah satu tindakan impulsif. Iya. Pribadi impulsif ada sama terdakwa ini. Betul. Betul ya. Jadi leaknya itu bocor. Tapi dalam catatan saudara di sini saya lihat bahwa saudara ini pernah melakukan semacam meditasi, yoga untuk menenangkan pikiran. Ini bagaimana ini? Itu kan sudah saya tarik dalam BAP yang lama. Oh, ditarik. Itu nggak ada lagi sekarang. Oh. Nggak ada. Saya waktu itu hanya terpengaruh sedikit karena saya tidak boleh bikin perbaikan lagi BAP itu. Yang lain bolak-balik 4 kali, 5 kali, saya sekali saja. Oh, begitu. Saya ingin perbaiki. Jadi tidak benar pernah dia melakukan meditasi. Itu terserah dia, tapi saya tahu dia sangat menghargai agama Buddha. Jadi kalau begitu ketenangan dia ini bisa berubah dalam hal-hal tertentu, tidak selalu harus tenang seperti ini ya. Betul. Betul ya? Kalau dipancing, dicari Ya. leaknya, bocornya. Kalau dipancing kekurangannya. Ya. Begitu. Ya. Baik, kemudian tadi sifat-sifat kebohongan ini panjang sebenarnya ceritanya, tapi ada yang mendalam yang kami lihat di sini untuk diketahui bahwa selama proses persidangan ini, sekalipun beberapa tayangan khusus di CCTV yang menggambarkan ya peristiwa kejadian ya, dan dari peristiwa itu baik terdakwa maupun penasihat hukum telah membantah semua atau hampir semua peristiwa yang terjadi di tayangan itu dengan berbagai alasan argumen. Dan kami pun memang majelis selalu mencoba mencari, menggali ya bagaimana kebenaran yang sesungguhnya. Terus ketika antara hubungan ya, katakan peracik kopi, ya silakan minum dulu. Kami mau ingin melihat rangkaian di sini, apakah ada rangkaian kebohongan dari terdakwa atau tidak. Ketika kita melihat mulai dari rangkaian penyediaan bahan peracikan kopi oleh Rangga, penyajian kopi oleh Marlon, kemudian pemesanan dari kopi dari Jessica. Melihat rangkaian satu dengan yang lain, ya.
dihubungkan dengan semua itu fakta atau yang lain-lain ahli. Tapi tetap saja terdakwa, katakan seperti misalnya, ini misalnya penasihat hukum tidak mengakui semua itu. Apakah ini yang dimaksudkan kebohongan atau memang karena terdakwa mengatakan itu tidak melakukannya? Apakah itu merupakan suatu kebenaran? Jawaban saya begini. Saya hanya meriksa Jessica. Saya sebetulnya ingin periksa saksi-saksi lain. Marlon tidak saya periksa, siapa lagi tadi, Rangga tidak saya periksa. Tidak, saya hanya meriksa Jessica saja. Itu masalahnya. Ya. Saya tidak bisa menjawab. Saya hanya diberi kesempatan meriksa Jessica. Terlepas dari apakah itu disengaja atau tidak sengaja, mungkin sibuk dan sebagainya. Dan saya juga sibuk sekali, saya mengajar di 7 universitas sehingga saya begini suara saya ini. Ya. Terus jawaban yang saya tidak bisa menjawab itu karena saya tidak mestinya idealnya. Yang saya periksa itu juga bukan hanya dia. Baik. Sekarang saudara katakan dari hidung nih. Nampak bahwa terdakwa sangat ketat dengan keuangan, alias hemat. Apakah dengan mentraktir Mirna, katakan ya, selaku teman sudah lama ya, hanya memesan 1 gelas kopi Vietnam tanpa ada tambahan snack, misalnya camilan, termasuk salah satu tujuan untuk menghemat keuangankah di situ terdakwa, atau ada memang khusus rencana-rencana tertentu hanya kopi itu saja yang dihidangkan di tempat itu? Silakan pendapat ahli. Orang yang hemat itu kadang-kadang untuk keperluan tertentu dia rela tidak hemat. Ya. Dia mau berkorban. Gitu. Ya, maksud kami, apakah penghematan yang dimaksud di sini dia hanya membeli memesan kopi saja begitu, tanpa camilan, itu namanya hemat? Ukuran seseorang hemat tidak itu macam-macam. Ya. Saya punya family bagi-bagi permen satu kotak banyak, ada isinya 20. Betul. Dikasih 1, nanti yang lainnya kantongin. Itu kan hemat namanya. Tapi apa kaitannya dengan perkara ini? Bukan. Bisa yang namanya menjawab. Jadi pada saat tertentu bagi orang hemat itu bisa menaik menjadi pelit, bisa juga kadang-kadang hematnya malah dihilangkan dulu demi untuk kepentingan tertentu. Baik. Ini masalah jarak mata. Kita coba perdalam lagi ya. Pengertiannya menurut saudara tadi, terdakwa tidak kurang toleran, ingin mengerjakan sesuatu melalui tahapan demi tahap perencanaan. Apakah dengan tanda-tanda ini ada maksud terdakwa, misalnya lebih awal ke Olivier, untuk mengetahui, melihat keadaan situasi, misalnya jaraknya CCTV ke tempat itu, sehingga dia jalan-jalan di tempat tidak seperti layaknya orang kalau memesan sesuatu tinggal duduk menunggu. Bagaimana pendapat saudara di dalam jarak mata yang ada di sana? Ada kaitannya dengan itu tadi? Ya, jawaban saya tidak menutup kemungkinan bahwa yang disampaikan Yang Mulia itu betul. Jadi dia coba keliling-keliling itu melihat situasi kondisi, ya, medannya seperti apa dan sebagainya. Begitu. Tuh. Tapi untuk mata, ini boleh saya sampaikan yang lain. Ya. Mohon izin. Hampir 90% tersangka. 90%? Ya, kalau sedang ditanya, ya, kalau berbohong itu, ya, kalau dia berbohong, misalnya saya tanya si A, saya pojokkan satu pertanyaan, tentu dia berpikir kan, apa yang saya mesti jawab. Itu bagian atas sebelah kanan, dia akan ke sana sebentar. Itu mencari jawaban, baru dia balik lagi. Ada yang cepat, ada yang pelan. Itu menjadi kunci juga. Iya. Ya. Tapi saya kira 90%. Tapi di diri Jessica tidak kelihatan. Umumnya, saya tahu betul lah, berapa kali kalau orang bohong, alasannya apa, tidak langsung menjawab. Dia akan belok kanan sebentar sedikit, bukan kiri. Dia balik lagi.
Waktu belok itu dia ngarang-ngarang apa jawaban yang sebagus-bagusnya dikeluarkan. Itu mata. Jadi dia yang duduk berpindah-pindah tadi, sayang sekali saudara bilang tadi ada pepohonan yang menutupi. Ada kaitannya itu setelah melakukan suatu observasi begitu? Kira-kira begitu. Ya. Kok kurang tegas suaranya? Iya. Ya, betul. Baik. Lalu saudara katakan lagi Jessica itu mudah merasa terganggu atas sesuatu, sehingga terkadang bisa timbul delusi. Apa maksud delusi? Delusi itu kelanjutan dari proyeksi. Proyeksi itu menyalahkan diri sendiri kepada orang lain. Kesalahan diri sendiri, bukan saya dia yang melakukan. Lama-lama, ya, kalau kemudian terus berlangsung, karena delusi itulah keyakinan terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu bisa meningkat menjadi halusinasi, gambaran-gambaran sebagainya. Ini teori psikiatri ini. Proyeksi, delusi, halusinasi. Delusi itu dalam bahasa awamnya waham. Jadi dia pikir dia seolah-olah apa yang diyakini itu benar. Padahal belum tentu benar. Belum tentu benar. Itu namanya delusi. Itu namanya keyakinan pada sesuatu yang belum tentu. Baik, saudara katakan juga terdakwa ini termasuk cerewet tentang hal-hal yang rinci, cepat merespon dan sangat intens melibatkan emosi. Itu apa juga maksudnya itu? Ya, itu dari bentuk di sini. Ya. Oh itu. Itu. Jadi kait-kaitkan dengan yang lain, jadilah satu kerangkaian kata-kata yang punya makna. Sekali lagi dasar teori saudara mengatakan ini semua tadi itu apa itu tadi? Dari empirical study, studi-studi bintang film di Amerika dan sebagainya. Saya juga pernah, saya buktikan lagi ini bukan bohong nih. Saya sudah disumpah. Ya, kan? Memang saudara kan sudah disumpah, nggak boleh bohong. Saya sudah bohong. 2 minggu lalu saya ngantar anak saya. Tadi saya sudah katakan, anak saya main band dengan Bapak Biki Darmawan. Ya. Setelah orang itu Biki datang, saya kata ini orang hebat juga nih, mata berbinar nih, mata yang tidak pernah susah. Oh, Anda bisa mendebak-debak, saya tebak dong. Saya bilang Anda tipe orang cerewet, rinci, dan seterusnya, rewel dan seterusnya, seperti yang Mulia tadi katakan. Ya. Dia katakan itu 100% betul. Saya baru ketemu. Oh. Itu satu bukti. Saya ingin sebenarnya mendemokan di sini. Kalau perlu saya baca misalnya salah satu jaksa di sini bagaimana wataknya. Ya, kalau hakim nggak berani saya. Atau ini pernah saya demonstrasikan di kelas. Jadi sudah mulai uji coba penelitian empirik yang reliable, valid dan representatif. Begitu. Begitu ya? Ya. Baik, kemudian saudara sebagai ahli kriminolog ya, percayakah kalau yang menyebabkan, ini bukan pelaku, yang menyebabkan Mirna meninggal dunia akibat campuran sianida berdasarkan fakta di dalam rekaman CCTV itu? Jika demikian halnya, apa hubungannya kaitannya dengan kepribadian Jessica? Bisa saudara menjawab? Maaf, bisa diulangi? Atau saya robah pertanyaannya? Ini kan saudara katakan tadi, sesungguhnya hubungan pribadi Jessica dengan Mirna itu sudah retak, ya. Karena sudah merasa ada pengkhianatan pertemanan, sebagaimana saudara jelaskan di dalam penjelasan saudara tadi. Ada kemungkinan besar terdakwalah yang memasukkan racun sianida di kopi Mirna dengan adanya hubungan tali temali pertemanan itu, atau bagaimana menurut saudara berdasarkan pengalaman dan analisis CCTV ya maksud kita? Kan di dalam analisis TV itu saya sebutkan ada gerakan-gerakan yang mencurigakan. Tapi saya tidak berani mengatakan bahwa yang dimasukkan itu sianida. Tidak berani saya mengatakan. Iya. Gerakan yang mencurigakan cukup banyak. Cukup banyak. Saya tidak berani menyimpulkan. Dari perilaku ketiga
parti tadi, pihak-pihak, ya toh. Ada juga lamanya kopi itu berada di tabel 54, kan begitu. Hanya hitungan beberapa menit atau detik ketika datang Mirna Hani, plak, langsung pingsan tergeletak. Nah, dari rangkaian perjalanan peristiwa itu yang ditayangkan, kita lihat lewat CCTV, bagaimana pendapat saudara di sana yang lebih dominan melakukan sesuatu perbuatan di sana? Maaf, kurang jelas. Maaf, mohon diulangi. Saudara sudah melihat satu persatu ketika Rangga melakukan peracikan kopi. Ada dilihat di tayangan TV kan? Ya. Kemudian saudara lihat bagaimana penyajian kopi oleh Marlon ke meja itu. Nah, kemudian saudara juga lihat bagaimana Jessica menunggu di meja itu, yang sampai banyak tadi gestur tubuh di sana. Setelah datang Mirna dan Hani berpelukan tadi, duduk sesuai tempat yang sudah disediakan. Tidak lama kemudian setelah minum kopi terjadi sesuatu, katakan pingsan, tergeletak, yang mengakibatkan sampai meninggal, begitu loh. Nah, kalau begitu rentetan peristiwa itu, siapa yang saudara bisa menilai yang lebih yang lebih dominan ya melakukan sesuatu rencana-rencana jahat seperti yang saudara katakan tadi, ada harap cemas-cemas, datang apa tidak? Ya, jadi karena sekali lagi saya tidak diberi kesempatan, memang belum ada waktu untuk memeriksa gesturnya, fisionominya, pegawai LSP Cafe itu, dan saya hanya memeriksa Jessica, ya. Tidak menutup kemungkinan saya ingin mengatakan di sini, kalau itu disisihkan, ya, dan kemudian selama jam tertentu dari kurang lebih 30 sampai 9:40 keras sedikit, tidak lebih dari 40 menit ya, itu 40 menit, itu satu-satunya kemungkinan dia yang melakukan, itu kemungkinannya. Jawaban saya tidak berani menyimpulkan semua karena saya tidak periksa yang lain, karena alat teknik penyidikan ini sebetulnya sangat dominan, sayang tidak ada kesempatan. Mohon izin Pak Hakim, ini saya kalau dokternya lagi lihat di TV saya dimarahin kan, karena dia bilang jangan terlalu lama, nanti akibatnya Anda tanggung sendiri. Bukannya tidak mau menjawab, mohon maaf ini. Kami itu sudah paham ya, tetapi di dalam berita acara saudara sesungguhnya itu ada, hanya kami ingin dijelaskan saudara langsung gitu loh. Maaf sekali. Tapi untuk sementara karena kesehatan. Ini anginnya juga bikin masalah. Baik, kami maklumi, terima kasih. Ahli tadi kan katakan bahwa dengan melihat rekaman CCTV tidak bisa mengatakan bahwa pelaku yang memasukkan barang ke dalam gelas tersebut adalah terdakwa, ya. Tetapi dalam kesimpulan saudara nomor 11 tadi yang dibacakan oleh penasihat hukum, bahwa menurut pendapat pemeriksa berdasarkan pendekatan fisionomi dan gestur Jessica, dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi kejahatan yang direncanakan oleh tersangka Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso. Bagaimana bisa dua pendapat dalam satu keterangan? Ya, ini sorry, saya ini dalam keadaan posisi sedang katakanlah sakit dan konsentrasi berpikir menjadi buyar. Jadi yang saya pegang sekarang tentu berpegang kepada BAP yang saya tulis. Itu yang majelis Pak Hakim itu mengatakan, itu yang saya katakan. Artinya ahli ya berpegang pada keterangan yang tadi diserahkan, yang tadi dikatakan dalam persidangan, ya, atau yang tertulis dalam berita acara? Yang tertulis di berita acara, kecuali yang tadi itu karena saya tidak konsentrasi, mohon maaf, itu yang konsisten saya pegang.
Artinya yang dalam berita acara ini yang benar menurut yang itulah pendapat ahli yang ada dalam berita acara ya. Betul sekali. Ya berarti sama jawabannya pertanyaan saya juga ke arah itu Pak. Berarti itu ya. Baik, terima kasih. Izin yang mulia, saya ingin bertanya kepada ahli ya. Ahli pernah bertemu dengan Mirna semasa hidupnya? Saya belum pernah. Belum pernah. Lantas dari mana saudara tahu kalau Mirna itu tidak suka sama Jessica? Kan dari gesturnya. Mirna maksud saya. Ya. Dari gesturnya Mirna. Saya tanya bagaimana saudara tahu Mirna tidak suka sama Jessica? Ya kan waktu ketemu itu kan begini, tidak begini. Itu ada dalam literatur, bisa saya tunjukkan itu kalau perlu. Itu Hanya salah itu satu aja? kesimpulan. Ya. Dari gestur. Iya. Lantas dari mana saudara tahu Jessica tidak suka sama Mirna? Orang yang sakit hati, dia tidak suka, dan kemudian dijauhi, itu otomatis dia tidak suka. Kenyataannya kan begitu. Bagaimana kalau begitu pernyataannya ahli di sini juga, ahli Natalia, yang mengatakan bahwa sebenarnya hubungan antara Jessica dengan Mirna itu baik-baik saja, tidak sakit hati dan hubungannya baik. Jawabannya mudah sekali, karena Ibu Natalia tidak menguasai gestur. Oh, saudara mengatakan bahwa Ibu Natalia tidak menguasai Ya, gestur. makanya beliau mengatakan saya titipkan kepada Prof. Roni, tolong dilengkapi, saya punya BAP. Tapi dia ahli loh. Ya, ahli dalam bidangnya psikiatri, ya, betul. Tapi dia sudah interogasi dengan ahli keahlian dia, psikiatri, mengatakan Ya, begitu. tapi tidak menguasai gestur. Hah? Tidak menguasai fisionomi. Ya, tapi dari keahlian dia sebagai psikiatri, dia mengatakan dia juga ahli. Ya, Keberatan majelis, ini sama saja penasihat hukum memaksakan ke pendapatnya. Mengingat kondisi ahli juga sudah tidak memungkinkan untuk menjaga kesehatan ahli, saya rasa Bukan, ini kebenaran material yang kita cari. saya jawab sekali lagi. Ya. Psikiatri dalam Jadi di bidangnya. sini kan kalau sudah dikatakan ahli, kan kita percaya. Ya, Tapi kan kepercayaannya kan bukan apa pada orangnya, tapi kita percaya pada apa yang isi yang diucapkannya, benar atau tidak. Kan tidak semerta-merta ahli bilang begini langsung kita tarik kesimpulan begitu. Tapi sekarang bagaimana pendapat saudara? Karena Natalia mengatakan tidak ada rasa sakit hati antara mereka. saya ingin mengatakan sekali lagi, sebagai kriminolog dengan kapasitas saya ini, saya bisa berpendapat dengan berbeda pendapat dengan Ibu Natalia. Ya, itu yang benar. Karena apa? Karena dia tidak menguasai, mohon maaf, bukan saya underestimate. Dia tidak tahu gestur, dia tidak tahu fisionomi. Maka itu dalam kriminalistik harus saling melengkapi itu. Kedokteran forensik, toksikologi, fisionomi, itu jadi satu, jadi pertimbangan hakim merangkainya menjadi satu. Saya kira itu. Menurut saudara kalau orang tidak suka sama seseorang, mau nggak dia pergi menjumpai seseorang? Mau? Kalau orang tidak suka sama seseorang, Ya. mau nggak dengan mengundang orang itu bertemu bahkan menjemput orang itu? Oh, itu taktik saja itu sih. Bisa saja, kenapa tidak? Kenapa? Perlu saudara tahu, Mirna datang dengan suaminya menjemput Jessica ke rumahnya ngajak makan malam. Ya, itu kan bisa basa-basi Jadi juga. taktiknya Jessica, taktiknya Mirna. Kenapa? Itu taktiknya Mirna. Itu kan basa-basi. Basa-basi orang tuh saling Orang sudah punya- benci bagaimana bisa basa-basi? Oh, bisa saja, kenapa tidak? Saya pernah benci orang, saya undang juga makan di rumah saya. Sudah cukup ya. Cukup karena Tapi ada apa fakta itu saudara tahu? Mohon izin Pak Majelis, saya sudah betul. Bukannya Cukup. satu lagi. bukannya Saya pikir tidak sudah bisa cukup, menjawab, ya. sudah cukup. Ya. ya. ahli. Terima Bisa kasih. satu lagi, Apakah ada Satu tanggapan lagi. dari Jessica? majelis. Cukup ya. Cukup. Adakah tanggapan? Ya, terima kasih yang mulia. Satu aja yang mengenai saya tidak tertekan itu tidak benar. Bagaimana mungkin sampai detik ini saya tertekan sangat berat. Pada saat itu saya pada saat saya diperiksa itu bukan kemauan saya dan saya hanya menjalani proses takut ngomong apa-apa. Itu aja. Terima kasih yang mulia dan pendapatnya banyak yang tidak benar. Bohong semuanya. Terima kasih. Ali tetap pada pendapatnya Nanti ya. sebentar saja. Bohong semuanya. Anda Udah usah ditanggapi. Apakah dia keras Mau kepala. terus diperiksa kita? Mau terus?
Cukup ya. Artinya apa yang telah dikemukakan itu adalah pendapat ahli ya. Begitu ya? Ya, cukup. Terima kasih. Boleh? Monggo istirahat. Awas. Bukunya. Ada asistennya. Wah. Silakan terdakwa duduk. Waduh, sehat Pak ya. Misi. Ada yang jatuh. Jadi, selamat istirahat ya Pak. Ya. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14, kita isoma dan diskors nanti sampai pukul 15.